Semua pemberkasan itu akan dilakukan, jadi jangan berharap pemberkasan sekarang, itu pemberkasan akan bareng di setelah lulus jadi 2. Kedua apa ketiga? Kedua dulu. Yang Kita belum tahu. Pemberkasan itu paling bisa antara Januari sampai Maret. Itu bareng lulusan ke-1 dan lulusan ke-2. Karena ketiga itu lebih kepada optimalisasi ya, bagi daerah-daerah yang masih kosong. Nah itu nanti akan ada pemberkasan di situ. Dasar hukumnya kita semuanya sudah tahu ya. Yang utama adalah induknya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian turunannya untuk P3K itu adalah PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, kalau untuk formasi tahun ini itu keluar Permenpan Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Kemudian ada Permenpan Nomor 1128 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi. Nah, kemarin tentunya Bapak Ibu yang saat ini lolos, tentunya semuanya sudah di atas passing grade dan menjadi yang terbaik untuk nanti menjadi garda terdepan di KKP. Selanjutnya, tidak kalah penting pula adalah Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K junto Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, inilah dasar hukum yang kita gunakan untuk nanti pengadaan P3K maupun pemberkasan penetapan nomor induk P3K. Nah, Bapak Ibu semuanya, tahapan pengadaan P3K ini sebenarnya hampir sama dengan tahapan pengadaan untuk CPNS. Jadi di situ dimulai dari usulan kebutuhan dari instansi. Instansi akan membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menyusun usulan kebutuhan yang tentunya disampaikan kepada Menteri Pan-RB, kemudian Kepala BKN dan Kementerian Keuangan untuk menghitung penetapan kebutuhan yang diajukan itu. Nah, ketika sudah mendapatkan pertek dari BKN, pertek formasi sebagai dasar untuk menetapkan formasi penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Menpan. Nah, ini sebagai dasar instansi untuk melakukan pengumuman. Ya, di situ ada pengumuman, diumumkan nama jabatannya apa, jumlahnya berapa, kualifikasi pendidikannya apa. Nah, itu sebenarnya tahapannya bersama dengan pengadaan CPNS. Kemudian setelah pengumuman maka akan dilakukan seleksi administrasi. Nah, di situ tentunya instansi sangat berperan sekali, di mana seleksi awal inilah yang akan menentukan nanti ke depan apakah Bapak Ibu itu bisa mengikuti seleksi-seleksi selanjutnya atau tidak. Alhamdulillah ini sudah dilalui. Setelah seleksi administrasi tentunya dilanjutkan dengan seleksi kompetensi melalui kompetensi kemarin yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah tahapan seleksi selesai, yaitu kompetensi dan wawancara, kemudian ada pengumuman hasil seleksi. Nah, inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Darmono bahwa yang lulus adalah 431 orang. Nah, ini sebagai hasil dari beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilalui tadi. Nah, setelah dilakukan pengumuman seleksi ini, tentunya nanti PPK akan mengangkat calon P3K ini sebagai calon P3K sebelum diusulkan penetapan NIP-nya ke BKN. Jadi PPK harus mengangkat dulu sebagai calon P3K sebagai salah satu syarat untuk pemberkasan usul penetapan NIP. Nah, selanjutnya setelah itu PPK akan mengusulkan usul pemberkasan penetapan NIP ke BKN disertai dengan dokumen-dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi baik oleh pelamar itu ataupun oleh instansi. Disampaikan ke BKN. Kemudian setelah mendapatkan pertek NIP dari BKN, nanti
calon P3K menandatangani perjanjian kerja dengan PPK, akan dikontrak berapa tahun di situ. Kemudian beserta syarat-syarat yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu PPK membuat SK P3K, menetapkan surat keputusan pengangkatan sebagai P3K. Disertai dengan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pengadaan P3K ini diatur di dalam itu tadi kan tahapan dari mulai proses awal pengadaan sampai dengan usul dan penetapan NIP-nya secara global garis besarnya. Sebagaimana kita tahu bahwa kebijakan pengadaan P3K itu diatur dalam Peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2019 junto Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, di situ dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Nah, ini amanah daripada peraturan daripada Kepala BKN. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke usul sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, instansi mempunyai kewajiban untuk instansi yang mendapatkan hasil pengelolaan kelulusan wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan NIP P3K. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman di KKP. Nah, ini langkah awal sebelum menuju ke pemberkasan ya Pak. Tadi Pak Darmono sampaikan bahwa supaya jangan sampai ada dokumen-dokumen yang kurang lengkap nanti ketika diusulkan ke BKN. Ini satu langkah lebih bagus. Saya sangat apresiasi sekali dengan teman-teman KKP. Jadi duluan untuk mengambil langkah biar nanti antisipasi untuk supaya tidak ada kekurangan dokumen. Nah, Bapak Ibu, pemberkasan, nah tadi kan sudah diumumkan, kemudian instansi akan melakukan pemberkasan. Nah, pemberkasan itu dilakukan dengan elektronik, karena ini masa pandemi dan BKN sudah dari tahun kemarin, formasi yang tahun kemarin itu, kemarin kan formasi tahun 2019, tetapi ditetapkannya di tahun 2020 sudah menggunakan dokumen elektronik semuanya, karena inilah inovasi BKN karena masa pandemi sehingga semuanya menggunakan dokumen-dokumen elektronik. Dan itu dilakukan melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi dokumen elektronik untuk mengunggah dan mengunduh pada alamat http://dokudigital.bkn.go.id dan tanda tangannya pun sudah menggunakan tanda tangan digital atau digital signature. Jadi semuanya menggunakan dokumen elektronik, tanda tangannya pun juga menggunakan data digital. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita tengok sedikit terkait dengan persyaratan umum untuk P3K yang kemarinnya, bahwa di situ di ketentuan di undang-undang, di PP maupun di Perban BKN, di situ ditentukan bahwa setiap warga Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentunya terdeteksi di seleksi administrasi waktu awal itu. Nah, yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan sebagai pegawai negeri sipil atau P3K, prajurit TNI atau sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan jabatannya. Nah,
Ya, ini awal-awal ya. Memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan keahlian tertentu yang masih berlaku. Yang tak kalah pentingnya adalah pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah kelengkapan dokumen itu pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup serta kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscn.bkn.go.id. Nah, tentunya pada saat melamar kemarin kan sudah mengisi ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu harus dilengkapi. Di situ ada isian-isiannya apa saja. Nah, di situ ada panduannya, di situ harus diisi semuanya di daftar riwayat hidupnya itu sebagai dokumen bagi si pelamar, nama orang tua, keluarga, dan seterusnya. Nah, dokumen-dokumen yang apa saja sih yang harus diunggah oleh pelamar? Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi Bapak Ibu yang lolos seleksi kemarin. Nah, ini ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah pas foto ya, pas foto formal dan berlatar belakang merah. Nah, ini harus dipenuhi. Kemudian ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Nah, ijazah inilah sebagai dasar untuk melamar kemarin. Apa? Nah, ini harus dilengkapi. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini harus diisi dan harus ada tanda tangannya dan bermeterai. Jangan sampai meterainya ini digunakan berkali-kali karena ada tentunya tidak boleh ada satu meterai dipakai untuk dokumen-dokumen yang lainnya karena ada surat Kepala BKN yang melarang bahwa jika ketahuan nanti ada meterai yang digunakan untuk itu 2 kali, itu nanti akan menjadi TMS. Jadi mohon nanti teman-teman untuk di cross check ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Tentunya ini yang masih berlaku pada saat usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Kemudian ada surat pernyataan 5 poin. Di situ, di surat pernyataan 5 poin itu juga harus ada tanda tangannya dan bermeterai ya. Bermeterai juga. Nah, di surat pernyataan 5 poin itu ada di Perban BKN ada. Kemudian surat keterangan SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ini juga masih berlaku. Kemudian ada surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau psikotropika. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu semuanya yang lolos untuk diperhatikan dokumen-dokumen yang harus diunggah oleh pelamar P3K. Next. Nah, itu tadi adalah dari sisi pelamar. Kemudian apa saja yang harus dilengkapi oleh instansi untuk usul pemberkasan penetapan NIP itu? Yang pertama, tadi ketika sudah lolos, maka PPK harus membuat surat pengangkatan calon P3K. Jadi ada surat pengangkatan calon P3K yang itu perorangan ya Pak ya. Kemudian ada surat pengantar usul penetapan NI P3K. Kemudian ada nota usul penetapan NI P3K. Kemudian ada surat pernyataan rencana penempatan. Nanti akan ditempatkan di mana. Yang kelima, penetapan kebutuhan dari Kementerian Pan-RB waktu awal mendapatkan informasi kebutuhan. Kemudian daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K. Kemudian ini daftar peringkat nilai seluruh peserta usia. Nah, ini hal-hal yang harus dilengkapi oleh instansi. Nah, tadi dari sisi pelamar dan ini dari sisi instansi. Next. Nah,
Bapak Ibu semuanya, usul penetapan NIP3K ini, instansi melakukan proses usul penetapan NIP3K melalui SAPK serta cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh peserta melalui aplikasi Doku Digital. Nah, nanti kami dari BKN akan memverifikasi, mencocokkan dokumen-dokumen tersebut apakah sesuai atau tidak dengan yang dipersyaratkan. Jadi sebelum mendapatkan perteknip, teman-teman akan meng-cross-check, memverifikasi kembali. Ketika sudah disampaikan ke kami, nanti teman-teman akan memproses. Kalau semua dokumen itu lengkap, komplit, tidak ada kekurangan dan sesuai dengan kesalahan yang ada, tentunya akan ditetapkan perteknipnya. Dia akan memenuhi syarat. Kalau yang memenuhi syarat itu akan ditetapkan perteknipnya. Tetapi kalau itu bahannya tidak lengkap, tentunya akan kita kembalikan lagi ke instansi untuk dilengkapi. Untuk dilengkapi secara elektronik, persis seperti ketika kita menetapkan NIP CPNS. Prosedurnya, mekanismenya sama. Ya, next. Nah, TMT P3K untuk tahun 2021, penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Jadi misalnya kalau usul itu masuk ke BKN ini bulan apa ya, November, nanti tanggal 1 bulan berikutnya itu merupakan TMT-nya. Jadi bisa tanggal 1 Desember. Tapi kalau masuknya itu tanggal 1 Desember, nanti TMT-nya adalah 1 Januari. Tetapi tadi kan sudah ada jadwalnya ya, jadwal yang dikeluarkan oleh Panselnas ya untuk usul penetapan NIP-nya tanggal berapa, batasan tanggal berapa ya. Jadi prinsipnya ketika masuk ke BKN, maka tanggal 1 bulan berikutnya itu merupakan TMT-nya. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk nomor induk P3K ini sebenarnya hampir sama dengan nomor induk CPNS, yaitu ada 18 digit. Dengan urutannya, 8 digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir calon P3K yang bersangkutan dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing 2 digit. Kemudian 4 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan pertama sebagai calon P3K. Kemudian 2 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon P3K yang bersangkutan dimulai dari angka 21. Jadi untuk pengangkatan pertama, misalnya ini kan pengangkatan pertama, jadi misalnya untuk KKP ini kan tahun 2021 baru diangkat pertama kali P3K, maka kodenya dari angka 21, 2021, terus angka 2 digit berikutnya adalah 21. Kemudian 1 digit berikutnya adalah angka pengenal menunjukkan jenis kelamin P3K yang bersangkutan. Kemudian 3 digit terakhir angka pengenal yang menunjukkan nomor urut calon P3K. Dia di urutan berapa? Ada 01, 02, dan seterusnya. Nah, untuk pemberian NIP3K tahun 2021 pada pasal 29 ayat 1 Perban BKN nomor 1 tahun 2019 dalam waktu paling lama 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan NIP P3K, calon P3K yang memenuhi persyaratan dan melengkapi administrasi diberikan nomor induk P3K oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Jadi ketika sudah masuk, kita verifikasi, kita berikan perteknipnya. Nah, sedangkan di pasal 30, itu dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, PPK dan calon
P3K menandatangani perjanjian kerja. Kemudian PPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K. Seperti tadi yang alur yang tahapan yang pertama kali tadi. Tuh, next. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah alur penetapan NI P3K sama dengan alur penetapan CPNS. Jadi diawali dari penyusunan kebutuhan tadi, di input, kemudian yang lulus, dan kemudian dia tidak lulus, kemudian instansi melakukan usul, membuat usul, menambah pengeluaran, dan seterusnya, kemudian upload berkas pendukung lainnya ke doku digital, kemudian kita di tim verifikasi mengecek berkas, kemudian mengecek pula di dalam pelamaran dalam usulan, kemudian mencek berkas per pelamaran, jadi di cross check-kan, kemudian jika memenuhi syarat ditetapkan perteknipnya, kemudian kirim kembali perteknip untuk ditandatangani secara elektronik. Setelah mendapatkan perteknip, diberi NIP, baru ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature. Kemudian setelah ditandatangani, maka instansi dapat mengunduh, kemudian mencetak perteknipnya. Nah, kemudian setelah itu sebagai dasar untuk nanti memberikan SK penetapan NIP-nya. Ini alur penetapan NIP-nya. Jadi secara garis besar seperti itu. Next. Ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya.